Kita ke sorotan lain. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia berunjuk rasa di depan gerbang Pancasila Gedung DPR Senayan, Jakarta. Meski diguyur hujan, mahasiswa tetap bertahan memprotes pengesahan revisi KUHP yang dilakukan DPR. Teman-teman media, lihat, karena kita saat ini kesal. Kenapa RKUHP yang... Dalam aksinya, mahasiswa sempat memblokade mobil Dirjen Kementerian yang dikawal polisi dan satu mobil dinas polisi yang melintas. Mahasiswa menyebut aksi menyetop kendaraan yang dikawal polisi ini merupakan ungkapan kekecewaan karena imbas pengesahan revisi KUHP. Massa menilai pengesahan revisi KUHP cacat prosedur dan berpotensi membuat aparat semakin sewenang-wenang. Tadi itu ada mobil pakai patwal. Di saat kondisi lagi aksi, dia pakai patwal asal jalan aja gitu loh. Ya sebenarnya itu sebagai bentuk kekecewaan kita saja sebenarnya. Kita bukan memberhentikan, tapi kita memberikan suatu ya bentuk demonstrasi di situ. Kita melakukan stop jalan dan lain sebagainya, gitu sih. Saudara, demo mahasiswa bertepatan dengan pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP menjadi undang-undang oleh DPR. Pengambilan keputusan ini dilakukan pada rapat paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026. Pengesahan KUHP dilaksanakan di ruang paripurna DPR Senayan, Jakarta dengan dihadiri 242 anggota. Seluruh anggota dewan dari seluruh fraksi sepakat RKUHP disahkan menjadi undang-undang. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap publik yang masih menolak proses legislasi ini tidak termakan hoaks terkait substansi KUHP baru. Dalam rapat, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman juga menyebut KUHP yang baru sangat progresif dibanding KUHP yang lama. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoaks-hoaks yang beredar itu semuanya hoaks, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. KUHP yang baru ini sangat-sangat progresif yang bisa dilakukan pra peradilan. Yang pertama, sah atau tidaknya upaya paksa, kemudian sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sah atau tidaknya permintaan ganti rugi, sah atau tidaknya penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Kemudian penuntutan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Nah, yang ini yang saya sebutkan terakhir itu dikenal dalam bahasa Inggrisnya itu undue delay. Jadi kalau kita melaporkan perkara ke aparat penegak hukum, kadang-kadang bertahun-tahun nggak diproses, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dengan KUHP yang baru, maka hal tersebut menjadi objek pra peradilan. Kita bisa ajukan gugatan pra peradilan agar hakim memutus agar laporan kita bisa ditindaklanjuti. Lalu soal permohonan penangguhan penahanan dan pembantaran penahanan juga menjadi objek KUHP.